Oke, kita lanjut ya. Kita mau ngelanjutin ke laporan laba rugi. Nah, lo ingat gak sih laporan laba rugi tuh kaitannya sama neraca tuh apa? Kalau lupa, coba kalian buka chapter sebelumnya yang belakang-belakang ya, ketika kita ngomongin laporan keuangan. Oke, apa sih kaitannya? Dari mana nih? Oke, lo ingat aja ketika lo bikin persamaan akuntansi, harta sama dengan utang plus modal. Oke, ketika lo ada pendapatan, lo masukin uang kas gitu ya. Misalnya lo dapetin kas di sini, hartanya meningkat, dan apa yang meningkat satu lagi? Gue taruh di modal gitu kan, tapi gue catat pendapatan nih. Lo bayangin ketika gue ada beban, gue catat di mana? Oh, beban kan gue bayar pakai uang kas. Harta gue, kas gue menurun, hasilnya modal gue juga menurun dong, beban. Nah, dari persamaan akuntansi aja udah ketahuan ya. Pendapatan sama beban masuknya ke modal. Kenapa gue ngomongnya pendapatan sama beban? Karena kita lagi ngomongin laporan laba rugi, ya kan? Ngomongin pendapatan sama beban kan? Kalau laporan laba rugi. Nah, kaitannya sama modal nih. Fokus dulu ya. Ngapain sih gue kaitin sama modal? Seret gitu ya, gue kasih tanda panah. Jangan yang gini deh, panah yang gede. Ya, yang pertama supaya lo tahu aja nih ya, ini pengetahuan yang penting banget di akuntansi. Yang kedua, supaya lo mudah mengingat. Oke? Nah, tadi kan gue bilang kan, kalau misalnya dalam balance sheet atau neraca, ketika ada penurunan kayak gini kan, seret, kalau akunnya harta ya kalau nurun, lo taruh di kanan. Sebaliknya untuk utang dan modal. Dan akan naik pencatatannya jika kalau harta naik ada di kiri, kita catatnya. Kalau utang sama modal naik, kita taruh di kanan, kayak gitu. Oke, pendapatan sama beban karena kita ini deket banget sama modal, ya sama ekuitas, sama ya modal atau ekuitas gitulah. Ini berkaitan banget. Biasanya flow-nya mirip nih sama modal. Oke, gimana caranya? Sama, pertama kita bikin dulu di account-nya juga. Oke, nah, yang perlu lo ingat di sini adalah lo harus profit, ya jangan pakai lambang ini. Orientasinya ke laba atau keuntungan. Oke, jadi gimana caranya? Oke, kalau misalnya gue punya pendapatan sebesar 10 juta, oke, berarti keuntungan gue cenderung meningkat atau enggak? Kalau pendapatannya sama nih. Oke, lo bayangin kan? Laba itu apa sih? Pendapatan dikurangin dengan beban. Oke, lo bayangin kalau pendapatan lo meningkat, bebannya sama. Berarti laba lo akan meningkat gitu kan? Oke, berarti laba lo meningkat. Oke, lo ikutin aja. Meningkat, naik, ada di kanan. Berarti gue tulis di sini Rp 10 juta. Oke? Gimana kejadiannya dengan beban? Oke, lo bayangin ya. Oke, pendapatannya sama, bebannya meningkat. Laba lo turun nggak? Turun. Oke, turun, penurunan. Oke, turun ada di kiri. Oke, berarti ketika pendapatan lo meningkat, lo taruhnya di kiri. Berapa? Misalnya ada pendapatan sebesar 300.000. Lo taruh di kiri. Oke, kalau untuk income statement ini atau laporan laba rugi, lo nggak boleh bilang pendapatan naik nih. Oh, pendapatan naik di kanan, beban naik di kiri. Lo gimana nih? Nah, lo nggak bisa kayak gitu. Lo nggak bisa lihat kayak balance sheet ya per akun gitu, nggak bisa. Kalau untuk laporan laba rugi, sebaiknya lo ngingatnya dengan cara laba atau keuntungan. Jadi lo lihat nih, kalau pendapatannya meningkat tapi bebannya sama kan labanya akan meningkat gitu ya. Lo harus mengimajinasikan kayak gitu. Oke, berarti gue taruh di kanan. Oke, sedangkan ketika bebannya meningkat tapi pendapatannya sama gitu kan. Oh, laba gue akan menurun. Menurun, oh kiri. Nah, nanti secara otomatis lo akan hafal. Oke, lo akan hafal secara otomatis ketika pendapatan meningkat, lo akan selalu taruh di kanan, dan ketika beban lo bertambah, lo akan selalu naruh di kiri. Oke, gue kasih tes ya.